tidak ada seorang pun manusia yang siap untuk diberikan ujian oleh Allah. Mengalami ujian orang lain, itu saya juga lebih bisa Indonesia Emas ini kan yang 2045 ini kan bakal cara pandang yang berbeda dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar-kabar sahabat kita semua? Terima kasih banyak atas kedatangannya malam ini di kajian Ustadz Zul Fahmi bersama Duta Sahara, di mana teman-teman semua di malam minggu ini yang biasanya nongkrong-nongkrong, nongki-nongki istilahnya, tapi bisa luangkan waktu untuk ngikutin kajian di malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah buat teman-teman. Terima kasih banyak. Dari mana-mana aja nih, kalau boleh tahu teman-teman. Yang keras boleh, biar kami tahu dari mana aja. Dari kampus ada? Ada. Dari remaja masjid ada? Alhamdulillah ada semuanya. Sehat semuanya kan? Biasanya kalau malam minggu gini, kalau ikut kajian berarti jomblo semua nih. Kalau itu lebih baik jomblo daripada punya pasangan tapi bermaksiat ya. Oke, malam ini kita ditemani sama Ustadz Zul Fahmi lagi. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk waktunya. Kami sebagai Duta Sahara terima kasih banyak karena diberi tempat di rumahnya Ustadz, di kediamannya Ustadz untuk melakukan podcast di malam hari ini. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya yang diberikan. Sama-sama. Ustadz, akhir-akhir ini nih kami generasi anak muda ini sering galau Ustadz. Iya. Nah, kadang tuh kita sering bertanya-tanya, kenapa sih selalu aku gitu. Kadang teman-teman juga kadang gitu sih. Kalau dapat cobaan dikit, kenapa sih aku gitu? Perasaan yang lain, teman-teman yang lain enak-enak aja gitu ya kan. Kok aku terus gitu Ustaz. Tiap malam tuh kadang mau tidur, kadang nggak bisa tidur. Mata melek terus sampai pagi, subuh juga lewat. Biasanya gitu. Itu kenapa sih Ustaz? Ya memang kan orang hidup itu tidak terlepas dari yang namanya ujian, cobaan. Nah, ketika seseorang diuji dan dicoba, pada hakikatnya itu kan sedang untuk menuju peningkatan diri. Namun terkadang bagi anak-anak muda nih, timbul kecemasan yang begitu mendalam, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya, tentang dirinya bagaimana, ya, sehingga dia berpikir sendiri gitu. Akhirnya dia melihat tembok, dia perhatikan, ya, dia lihat lagi foto, ya, ya kan, liatin lampu di plafon, langit-langit. Jadi menghitung-hitung malam gitu. Iya benar Ustaz. Malam dihitung-hitung, tiba-tiba datang pagi lagi. Iya. Ya, entah apa yang harus dilakukan. Iya, kadang bingung. Gitu ya, Ustaz. Jadi kadang gitu. Kacau gitu kan? Iya benar. Aduh, apa saya harus kemana? Saya melangkah ke siapa? Iya gitu. benar. Dalam keadaan bingung. Iya. Jadi kadang-kadang menjadi bingung sendiri kan. Benar. Ini antara dia mau maju ke depan, dia takut. Ya. Dia mundur di tempat juga dia risau dan gelisah. Benar. Ini terus berkecamuk ini anak-anak muda. Sementara dia mau nikah belum berani. Iya. Belum ada duit juga, belum kerja. Bingung. Iya benar. Ya, mau malam mingguan dosa. Ya kan? Ini antara tekanan, kekuatan, ya, menjadi satu dalam berkembang dalam dirinya anak-anak generasi kita, anak-anak muda kita. Nah, oleh karenanya bagaimana dia bisa menghadapi situasi kegalauan
keresahan dan kegelisahan batinnya ini, ya, yang semuanya kalau bisa dilewati ini menjadi anak-anak muda yang dahsyat, ya, anak-anak muda yang kuat, Iya, benar Ustaz. kuat imannya, Iya, benar. kuat keyakinannya, ya, Iya. mereka ilmunya kuat, ekonominya kuat. Nah, itu dia Ustaz. Iya. Gimana nih caranya Ustaz? Iya. Kita kan bingung juga nih. Betul. Tiap hari galau mulu gitu kan. Ya, pasti lihat dompetnya Kosong Ustaz. nggak ada isinya, kan Nggak ada gitu. isinya. Ah, bingung Iya, mereka benar. kan, Benar. mereka bingung apa yang harus dilakukan, ya. Kadangkala mau ngecat temennya juga kan, Iya. aduh gimana ini dalam kondisi yang seperti itu. Iya. Makanya ketika dia tidak bisa memahami bahwa hidup ini adalah ujian, maka akhirnya banyak kemudian kegelisahan ini terputus hubungannya dengan orang tua. Karena dia mengurung diri, menyendiri, bahkan juga mengisolasi diri terhadap lingkungan. Iya, Ya. emang kebanyakan gitu sih Ustaz. Kebanyakan kita yang ngalami seperti itu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak di luar kendali kita gitu. Karena ya gitu, kita anak muda ini kan istilahnya jiwanya lagi menggebu-gebu, lagi antusiasnya, penasarannya juga tinggi gitu. Syukur alhamdulillah buat teman-teman semua yang malam ini bisa hadir di sini. Betul, Gitu. betul. Ini Alhamdulillah. termasuk generasi-generasi emas nih datang Ustaz. Dan yang datang ini tertuntun hidayah Allah. Iya, benar Ustaz. Ya Nah, kan? karena masih banyak lagi yang Iya. berkeliaran nih Ustaz. Ini pilihan, ya. Jadi yang putra, yang putri, Iya, ini benar. orang-orang Masya yang Allah. terpilih. Masya Allah Ustaz. Bisa duduk meluangkan waktunya, ya. Iya. Sementara kegelisahannya ditinggalkan dulu. Nah, itu dia. Kita aplaus buat diri kita sendiri dulu. Ayo. Ya, si Ustaz. Ya kan? Tadi juga mungkin antara datang tidak, Iya. maju mundur, Maju mundur di maju depan mundur. kaca, Iya, ya kan? Udah pakai jilbab, ini Iya. udah bener belum? benar. Yang laki, Iya, benar. stylenya gimana nanti? Kan itu Iya. sudah. Belum ditanyain sama orang tua kadang, kamu mau kemana? Ah, bohong, malam masa ikut kajian katanya gitu kadang. Betul, betul. Ini memang anak-anak muda yang hebat, ya. Anak-anak muda yang terpilih dalam bimbingan, ya. Iya. Petunjuk dari Allah, ya. Walaupun kondisi anak-anak muda kita, ya, saat ini sangat memprihatinkan. Nah, itu dia Ustadz. Kira-kira apa sih sebetulnya Ustadz? Kok bisa tiba-tiba kok akhir-akhir ini sih? Iya. Gitu, sering terjadi seperti itu. Makanya muncul istilahnya mencintai diri sendiri. Sering-sering terjadi begitu sih. Iya. Kenapa anak-anak kita ini sekarang nih seperti itu, ya kan? Nah, makanya memang mereka mesti didekatkan kepada pemahaman agama lagi, pendidikan agama. Jangan jauh-jauh sebenarnya dengan tempat-tempat kajian, majelis ilmu, ya, untuk penenangan diri. Ya. Ya. Kalau mereka tidak tenang, gelisah terus, ya kan? Ya. Akhirnya tidak berhasil hidupnya. Nah, tapi biasanya nih Ustadz, kalau kita ikut kajian tuh hati tenang Ustadz. Tenang, Pulang-pulang galau lagi gitu. datang lagi. Iya. Nah, Ya kan? itu kadang Gitu. untuk ngantisipasi itu gimana Ustadz? Betul. Biar kita tuh nggak sering-sering galau gitu. Nah, makanya bagaimana kita supaya tidak galau, ya kan? Ya kita berada di lingkungan yang baik. Di lingkungan yang baik, maka disitulah timbul ketenangan kita. Karena sebelum dimulai tadi setelah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan yang resah, yang gelisah, yang susah, ya, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi bahagia, Ya. berkumpul bersama, ada senyum di antara kita, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, duduk kita berbarengan bersama-sama, Ya. ya ada canda dan ada tawa, banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Benar. Tapi kalau kita sendirian kan di rumah, ya, kita sibuk memikirkan hari-hari yang telah berlalu. Andai kata masih ada dia, ya kan? Andai kata selalu bersama dia, kan Iya, gitu. iya, biasanya gitu ya. Ini kan Ustadz. kita menghitung hari, tapi Iya, ternyata dianya yang kucari sudah tidak ada. Iya, Entah kemana keberadaannya, kan gitu. iya ya Ustadz. Kita mencari-cari akhirnya. Iya, benar. Ya. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa jadi begini ya? Kenapa aku jadi susah sekarang nih? Nah, itu dia Ustadz. Aku kepengen jadi yang bahagia, pengen senang, pengen gembira. Iya. Tapi kenapa aku jadi begini?
Iya, Ustaz. Gitu. Akhirnya kemudian anak-anak muda kita menyalahkan, ini salah ibu dan bapak saya. Iya, kebanyakan emang gitu, Ya kan? Ustaz. Ini salah ibu dan bapak saya. Kenapa bapak saya nggak Raffi Ahmad ya? Iya. Kenapa bapak ibu saya nggak kaya ya? Nggak kaya. Hah? Coba Bener. kalau kaya nggak begini saya. Iya, benar. Gitu. Coba kalau hidup saya senang nggak begini. Iya, benar. Kenapa kok saya selalu begini? Susah, ya, di PHP-in terus, Iya. ya kan? Di kuliah dimarahin dosen, Dimarahin, iya kan? di jalan Betul. kena marah. Kena marah. Ya. Kenapa selalu begini? Di mana dan kapan tenangnya saya ini kalau begini? Seakan-akan ini hidup sendiri. Tidak ada teman yang mau dekat. Nah, itu dia. Ustaz. Sahabat menjauh. Iya. Pacar menghilang. Iya. Kemana? Apalagi kalau kita lagi susah-susahnya nih, Betul. Ustaz. Kadang teman pada jauh semua. Jauh. Itu. Aduh, lagi punya duit. Lagi punya duit, teman pada datang Pada- semua. Pas lagi nggak punya duit, pada hilang semua. Pada hilang Diarah semua. kemana ini? Ya Allah. Ya kan, ini anak-anak kita ini. Ya, generasi muda yang kedepannya harus baik mereka. Ya, harus membanggakan, harus sukses, harus berhasil. Ya. Ya, harus kuat mereka. Ya. Ya. Tahan banting, kekuatan yang begitu besar. Ya, jangan lemah. Ya, bermental lemah, tapi mereka harus berilmu, beriman, ya, memiliki ekonomi yang kreatif, ya, sukses buat dirinya, buat masyarakatnya ini. Ya. Ini Kalau menurut Ustadz gimana sih seharusnya anak-anak muda ini untuk lebih baik untuk kedepannya? Karena kan kalau setahu saya dulu saya pernah baca zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu beliau waktu mudanya tuh udah punya usaha, iya. udah dipercayain sama banyak orang. Gitu. Nah, sebetulnya kan udah ada contoh nih sebetulnya. Tapi kadang tuh kita tuh suka lalai gitu. Gimana sih Ustadz? Ya sebenarnya kan tuntunannya sudah ada. Ya benar. Ya. Dalam agama Islam disampaikan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ya, benar. Anak muda yang kuat ekonominya, kuat imannya, kuat Islamnya, kuat akidahnya, ya, segala-galanya kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Iya, benar. Ya, ketimbang anak-anak muda yang tidak memiliki apa-apa kemampuannya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat daripada sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau kan tidak bertopang dagu, tidak lemah, tidak malas, tetapi beliau kuat. Ya. Dari masa mudanya, ya, beliau mendapatkan gelar terpercaya. Ya, benar. Ya. Dipercayakan untuk membawa dagangan saudagar kaya. Nah, ya. itu dia Ustaz. Ini bisa dipercaya. Nah, itu dia Ustaz. Sedangkan sekarang itu berbanding terbalik Ustaz. Ya. Anak-anak muda ini susah dipercaya. Gitu. Ya, kenapa kita sekarang ini tidak mengambil contoh? Ya. Sebenarnya kan tuntunannya sudah ada baginda Nabi. Benar. Ya, kalau kita mau melihat, maka kalau kita lemah, kita males, ya, kita cuma hanya berandai-andai jikalau seumpama, ya, kita hanya menghitung-hitung hari, bermimpi-mimpi yang tidak terwujud dengan kenyataan, ya akhirnya kan habis waktu kita. Benar. Ya. Harusnya kan anak muda kita ini sekarang, ya, mereka harus bangun dari tidurnya. Sebetulnya kalau saya pahami sih Ustadz ya, banyak teman-teman saya tuh kebanyakan tuh untuk ide, untuk kreatif tuh tinggi banget Ustadz untuk anak-anak muda. Aku paham banget, bahkan ada beberapa ide yang aku tuh selalu minta tanggapan dari anak-anak yang adik-adik yang masih kuliah ini gitu. Mereka tuh kasih ide bagus-bagus, tapi sayangnya ketika dieksekusi tuh atau mungkin karena tidak ada yang mendukung atau gimana sih Ustaz? Ya memang perlu pendampingan anak-anak muda kita ini. Ya, mereka perlu didampingin supaya menjadi maju dan sukses. Gitu. Ketika ide yang ada muncul di dalam diri anak-anak muda kita, nah, bila tidak ada pendampingan, mereka menjadi diam. Kepercayaan yang diberikan berkurang, gitu. Apalagi kalau dominasinya didominasi oleh kaum tua, sementara kesempatan anak muda itu sangat berkurang. Dianggap bahwa anak muda itu ya kurang mumpuni, ya emang kebanyakan tidak bisa maju. Padahal berapa banyak kan generasi-generasi muda yang kuat. Iya benar. Sayyidina Abi Thalib
ya. Iya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan dahsyat itu. Iya. Anak muda yang kuat, ya, menjadi contoh buat kita Sayyidina Ali itu. Iya, benar. Keinginannya begitu kuat, kemampuannya begitu hebat. Benar. Sebenarnya kalau anak-anak muda kita mau dan kuat, mereka bangun dan memulai dari sekarang, dahsyat itu. Iya sih Ustaz. Karena apa ya? Menurut Badan Statistik Indonesia pun sekarang itu generasi muda yang paling terbanyak dan dominan. Betul. Nah, di situ saya ada konsen juga ke teman-teman anak muda ini karena banyak anak muda yang akhirnya meluangkan waktu yang tidak, yang nongki-nongki nggak jelas, semua segala macam gitu. Bahkan ya mohon maaf mereka melakukan hal-hal yang berbau maksiat semua segala macam. Karena kayak seolah-olah itu kurang terarah. Bahkan akhir-akhir ini kan ada beberapa kasus yang anak muda bisa melakukan hal yang tidak baik sama keluarganya semua segala macam. Hal-hal seperti itu yang kadang terlintas di pikiran saya, apa sih yang salah sebetulnya gitu. Karena atau mungkin sosial media yang terlalu terbuka, semua terlihat umum, sedangkan hal-hal yang positif kurang ditampilkan di sosial media. Kadang saya juga sedikit-sedikit riset soal itu, tapi kalau itu kan tergantung dari anak mudanya sebetulnya, mau yang baik dan tidak gitu. Tapi karena banyak hal juga yang positif-positif di sosial media, tapi ternyata mereka lebih kadang condong lebih suka hal-hal yang negatif. Nah itu yang kadang saya bingung juga. Ini larinya kok bisa lari ke sini gitu. Padahal hal positif tuh ada gitu. Iya, untuk mengantisipasi agar kita itu nggak salah arah untuk menentukan pilihan untuk terlibat dengan hal-hal positif itu seperti apa, Ustaz? Iya. Nah ini lagi-lagi memang pembimbingan untuk anak-anak kita sekarang, anak-anak muda ya. Di samping memang mereka harus diarahkan, dituntun menjadi lebih baik, ya, memang harus dibuatkan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Nah, lagi-lagi kemudian mereka akan bertanya dananya dari mana. Nah, itu dia, ya kan? Dananya dari mana? Kita punya ide, ya. Sementara dukungan kurang. Ya. Orang tua hidup susah. Ya, ketika dukungan kurang itu kan akhirnya mereka menjadi lemah kreatifnya. Ya, benar. Gitu. Ya, akhirnya menyendiri, bingung, gelisah, gitu, marah, ya, jadi susah sendiri, mau maju tapi tidak ada dukungan, mau sukses tapi tidak ada teman yang sama-sama bisa diajak jalan bareng, ya, ketika mau serius sedikit mereka maunya santai, ya, akhirnya mereka merasa lelah, kok saya kok kayak begini, ya, kok saya jadi capek sendiri, ya kan, sementara teman-teman yang lain kok nggak mendukung, orang tua juga nggak mendukung, lingkungan juga nggak mendukung. Nah ini kalau seperti ini kan bagaimana bisa berhasil anak-anak kita? Nah itu dia Ustaz. Ya kan? Ini menjadi sangat kompleks gitu. Ya, benar. Satu sisi kita berharap generasi muda kita ini mereka kuat ilmunya, kuat imannya, ya, kuat ekonominya. Tetapi di sisi lain mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukannya. Gitu. Nah lagi-lagi akhirnya mereka berpikir kok kenapa jadi bebannya sangat berat ya? Ya, itu. Kok ujiannya berat ya? Cobaannya kok begitu? Akhirnya muncul perkataan sendiri, itu pertanyaan sendiri, kenapa aku terus ya? Ya kan? Lagi-lagi aku lagi. Aku lagi. Ya kan? Aku lagi. Kenapa ini? Bahkan mereka berpikir apa Allah ini nggak adil katanya begitu. Kok kenapa aku lagi gitu? Bener. Dalam kasus misalnya di rumah saja ya. Orang tua misalnya, nah kamu nanti selesaikan ini ya, benar. Baru menyelesaikan belum selesai tuntas, lagi-lagi disuruh kamu ini ya, kamu kesini ya. Padahal kan kita pulang dari kampus sudah capek tuh kan. Itu yang buat yang kuliah-kuliah udah pulang kampus capek, disuruh menyimpan, disuruh kan? Ini suruh ngerjain ini, ya itu dia. Belum lagi ATM-nya keluarin ya nak, kan gitu. Ya kan. Anak muda kita berpikir, kok aku lagi sih? Itu dia, kenapa mesti aku lagi? Kan ada kakak, kan ada adik, kan gitu ya. Kok aku lagi? Kenapa? Ya kan? Kalau akhirnya ini menjadi sebuah pertanyaan, kegelisahan ini terus berkecamuk. Kalau dibiarkan saja ini, maka banyak yang depresi. Benar. Ya. Benar. Menganggap
seakan-akan bebannya terlalu berat. Benar, Ustaz. Kemana saya harus bertanya, Ya. kepada siapa lagi saya harus mengadu. Ya. Ya, Benar. gelap seakan-akan hidup ini, gitu. Nah, itu Ya dia, kan? Ustaz. Padahal memang Allah juga tidak membiarkan hambanya berbuat dan melakukan hidup ini, ya, apabila diuji juga sesuai dengan kemampuannya. Benar. Pasti sebenarnya si orang tua ketika menyuruh kepada kita, nak kamu kerja ini, pasti orang tua tahu kondisinya bahwa anak ini mampu atau tidak mampu. Gitu. Begitu juga Allah ketika memberikan sesuatu ujian dan cobaan dalam hidup kepada kita, ya sebenarnya Allah tahu bahwa kita mampu menjalankannya. Tapi terkadang memang kita ini terlalu marah, terlalu emosi kita, ya, dalam menyikapi apa yang dialami oleh kita. Ya. Akhirnya ya udah banyak gak terima, marah, uring-uringan dalam hidup, ya kan? Ya. Ini yang sering terjadi. Nah, gimana cara untuk kita tuh bisa ikhlas untuk menghadapi ujian itu, Ustaz? Istilahnya nggak mengerutu, istilahnya nggak marah, itu gimana caranya? Iya. Biar kita tuh istilahnya ikhlas Betul. dalam menghadapi ujian yang ada, dan kita paham bahwa kata teman bapak saya sih, Iya. beliau katanya bilang hidup tuh nggak ada yang enak, gitu. Hidup itu memang ujian. Bahagia itu hanya bonus gitu. Nah, sedangkan kalau orang yang paham soal itu kan biasanya hidupnya lempeng aja gitu, nyantai, walaupun ujian dia tetap senyum, tetap tenang gitu. Ah, gimana caranya sih Ustadz kita bisa seperti itu? Ya, makanya jadikan lelah kita ini menjadi lillah. Ya, capeknya kita ini hasilnya karena Allah. Ya. Apa yang kita lakukan karena Allah. Ya. Jangan kita berpikir kalau saya sudah begini, saya dapatnya apa. Ya. Kalau saya sudah membantu, hasilnya apa. Kalau saya sudah nolong, buat saya apa. Kan gitu. Ya, kalau selalu saya berikan, saya dapat apa, hasilnya apa, kalau saya nggak dapat bagaimana, ini kan akhirnya menjadi sebuah kecemasan. Ya. Ya, cuma kadang tuh gini Ustadz, Iya. ujian pertama kita udah ikhlas, sudah sabar, Betul. ya Ustadz. Ujian kedua gitu lagi, ujian ketiga, lah kok saya lagi gitu. Jadi Iya, akhirnya jadi nggak ikhlas Ustadz. Iya. Gitu. Kalau terkadang tuh kan ngomong konsep ikhlas itu kan mudah gitu Iya. Ustadz. Ikhlas, tenang, jujur gitu kadang mudah, tapi nggak semudah itu menjalaninya Ustadz gitu. Memang kan kalau kita bicara ikhlas itu tajridul qalbi an naf'id dunya fi amalil akhir. Mengosongkan hati ya dari kepentingan dunia di dalam amal akhirat. Itu kita bicara ikhlas ya. Artinya kita kosongkan semuanya. Ya, bahwa yang kita kerjakan selama ini kita nolong orang tua, kita membantu orang tua, tidak ada kepentingan apa-apa. Itu bagian dari anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan kemudian berpikir kalau saya menolong orang tua nanti saya dapat apa, hasilnya apa, gitu, ya kan? Begitu juga ketika kita menjalankan hidup ini kepada Allah, ya, maka kita harus menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah buat kita. Ya. Kalau selalu kita mengeluh, kalau kemudian kita tidak menerima beban yang diberikan oleh Allah, ini kan menjadi sebuah kerugian. Ya. Jadi harusnya irdo bima qasamallah takun agnan nas. Ya, rela menerima ketentuan dari Allah, engkau akan menjadi orang kaya di tengah manusia. Ya, rela lakukan saja sudah. Apa yang bisa kita kerjakan dengan baik. Jangan kita berpikir saya dapatnya apa, untungnya apa, hasilnya bagaimana nanti. Ya karena terkadang kita tuh sering lihat tuh gini Ustaz. Kita kok baik, lempeng, kok hidup kita cobaannya gede, sedangkan yang lakukan kegiatan-kegiatan yang maksiat kaya, hidupnya senang-senang, gampang ya, mudah. Mudah. Makanya kan ujian yang diberikan oleh Allah ini kan sebagai bagian dari penempaan diri kita untuk naik derajat kita dari Allah. Ya. Mampu nggak kita melewati aral yang melintang, sandungan, ya, rintangan yang ada, hambatan, godaan, ya, yang ada di depan kita. Kalau kita bisa melaluinya, kita akan sukses, gitu. Terkadang memang kita iri lihat, dia kok enak banget ya. Ibadah kurang, hidupnya senang, hidupnya bahagia. Kok saya sudah bangun malam,
saya sudah berzikir, saya sudah ibadah, sakit-sakitan terus, hidup makin susah, kapan senangnya saya, kapan bahagianya saya, ya kan? Ini selalu kita akan berpikir begitu, akhirnya timbul unek-unek dalam diri. Apalagi kalau sampai kita bangun tidur tuh, kita nulis status, ya, yang lama tidak kunjung tiba, yang baru belum muncul, ya kan? Kita kadang-kadang unek-unek, marah kita, kesal kita tulis, orang tua tidak pengertian, teman tidak bersahabat, ya, yang tadinya saya udah tolong, yang tadinya saya sudah bantu, kemana dia berlari, sedih hatinya. Kalau mau cerita sama siapa? Kalau begini, kan itu, ya kan? Bebannya terasa berat ini hidup ini. Maka kalau tidak disikapi dengan baik, ya, tidak disikapi dengan baik, maka dikhawatirkan kita akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau gimana sih caranya Ustadz biar kita tuh bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu? Istilahnya kita jadi belajar jadi pemuda yang mandiri, yang lebih kreatif, tidak menyusahkan banyak orang, berdiri, melakukan hal-hal yang positif. Untuk cara membangun itu gimana Ustadz? Ya. Maka Nabi mengajarkan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ya, kita mulai dari diri kita, bangun. Anak-anak muda yang selama ini tertidur dalam mimpimu, bangun segera, gapai hari esokmu, bahwa masa sekarang adalah masa depanmu, ya, tidak bermalas-malasan, ayo bangun, kuat, gapai, karena ketika kita mulai bangkit dan membangun diri kita, menempa dengan kekuatan, dan cobaan ini kan menjadikan kita kuat. Ketika ada orang yang mencemooh kita, itu kan sebagai bagian dari ujian, supaya kita jadi kuat. Tidak mental cengeng, ya, tidak mudah lembek, tidak gampang putus asa. Ini kan seperti itu kita harusnya. Jadi banyak orang yang mungkin tidak bersahabat dengan kita, ini menjadi sebuah ujian. Kita harus makin kuat, ya kan? Bangkit sekarang. Kalau nggak bangkit, kapan lagi mau bangkit? Ya, menunggu hari esok, ya belum tentu hari esok itu akan terjadi. Kesempatan itu hilang. Maka kalau sudah di depan kita kesempatan itu, ambil kesempatan itu. Iya, cuma terkadang tuh kan kita selalu bilang, besok aja dah, besok kan? aja dah. Itu dia. Tugas sekolah aja, atau tugas dari dosen aja kadang bilang, ngerjain besok aja lah, belum deadline gitu biasanya gitu, Ustaz. Kadang belum lagi kita berprasangka buruk. Ya, banyak orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Padahal kita kan dituntun untuk berbuat baik dan berprasangka baik kita kepada Allah. Itu. Bahwa apa yang kita alami ini adalah pasti ada sebuah hikmah yang besar yang Allah memberikan buat kita. Sudah dipersiapkan nanti kalau kita mau bersabar. Gitu. Jalanin saja kehidupan kita. Bekerjalah kita dengan sebaik-baiknya, ya, dengan semaksimal mungkin. Nanti Allah, Rasulnya, dan orang beriman yang akan menilai kita. Ya. Jangan dikit-dikit kita ngeluh, jangan dikit-dikit kita marah, jangan dikit-dikit kita putus asa. Ya. Ini akhirnya kapan kita bisa hidup dengan baik dan bahagia? Kenapa kita menjadi bingung? Kenapa kita menjadi gelisah? Kenapa kita menjadi peragu dalam hidup ini? Ya, benar. Ya kan? Jadi harusnya kita memulai dari diri kita, kita benahin diri kita, ya, buat generasi muda ini. Ya. Kita jangan terlalu berlama-lama, asik dengan diri kita sendiri, kemudian kita melupakan untuk memberikan kebaikan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada adik kita, ya kan? Makanya dikatakan orang belum dikatakan beriman itu sebelum dia mencintai dirinya, ya, sebagaimana dia mencintai saudaranya. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, gitu. Jadi kalau dia sudah bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, menjaga dari panas, menjaga dari dingin, menjaga dari kehujanan, kelaparan, kesedihan, dan penderitaan, ini kan generasi yang dahsyat. Bukan hanya kepentingan dirinya sendiri saja. Gitu. Iya sih, benar. Ya kan? Benar. Tapi lagi-lagi kemudian saking asiknya kita dalam hidup kesendirian kita mulai melupakan siapa orang yang terdekat dengan kita, orang yang banyak berjasa buat kita, orang yang sudah banyak nolong sama kita, ya, dari kita sulit, dari kita gelap, dari kita tidak tahu, itu kan banyak orang yang berperan untuk menjadikan keberhasilan kita. Nah, itu dia. Ya kan? Itu. Apalagi kalau kemudian kita yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini sabarnya kurang, syukurnya kurang, ya. Ngeluhnya banyak, ya, ngeluhnya banyak, syukurnya kurang. Ya, kita, ya. Kita bangun tidur, kita sudah
kemudian marah, ya. Benar. Kenapa sih ayah? Kenapa sih mama? Aku begini, ya. Dengan sahabat kenapa selalu begini? Kenapa selalu begitu? Di mana kita syukurnya kepada Allah? Padahal ketika kita bersyukur kepada Allah kan menjadi hidup menjadi lebih baik. Ya. Baik, buat teman-teman ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan sama Ustadz? Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia. Saya dari PMI Komisariat Manusia Jakarta. Sebelumnya izin ya Ustaz. Tadi kan dijelaskan bahwasannya Allah itu selalu memberikan ujian sesuai dengan kemampuan diri manusia masing-masing. Lalu bagaimana pandangan Ustaz terkait tidak ada seorang pun manusia yang siap untuk diberikan ujian oleh Allah, apalagi ujian tersebut itu mengecewakan kita sebagai manusia. Dan bagaimana cara kita sebagai manusia itu bisa menjalani ujian dan menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, pertanyaannya bagus banget. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ada orang beranggapan bahwa ujian dan cobaan ini, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak pantas buat dia. Yang menganggap seperti itu. Nah, itu dia Ustaz. Ya. Memang orang hidup itu kan diuji. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan bakal kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan yang merupakan sebenar-benar ujian, dan kalian bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu sebenarnya bukan masalah yang enak-enak saja. Yang tidak enak juga ujian. Nah, kalau enak-enak tuh biasanya kita pikir nggak ujian, Ustaz. Uji juga. Oh, itu dapat uang ujian. Ya, kesuksesan ujian. Keberhasilan juga ujian. Ya, senang kumpul bersama juga ujian. Apakah dengan senang yang diberikan oleh Allah sebagai ujian kita makin bersyukur atau kita malah kufur? Gitu, ya. Nah, seringkali ketika orang itu beranggapan sebenarnya tidak perlu diuji saya. Tapi manusia itu untuk diuji adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dilihat seberapa kuat kondisi manusia itu di dalam penempaan yang diberikan oleh Allah menjadi amalnya terbaik, paling bagus. Itu sebenarnya begitu, ya. Jadi orang menganggap nggak usah diuji, harusnya saya ini enak-enak saja, senang-senang saja, mudah-mudah saja, gampang-gampang saja. Tapi proses ujian itulah yang akan menjadikan pendewasaan dalam diri kita. Ya. Tambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian bagaimana tadi yang kedua, pertanyaannya bahwa kita pasti akan kecewa, Ustaz. Ya, Ya. Kecewa. Kenapa? Iya, istilahnya kita kan diuji nih, dan itu membuat kita tuh kecewa sama Allah. Ya. Gimana cara nyikapinya, Ustaz? Pertama, mesti ikhlas. Ya, apapun yang diberikan oleh Allah pasti yang terbaik buat kita. Ya. Ikhlas, pasti Allah lebih tahu buat kita. Maka jangan berpikir cara kita, tapi cara Allah. Kalau kita berpikir bahwa yang diberikan Allah ternyata itu buruk, kita beranggapan, sebenarnya yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk bagi Allah. Tapi bisa jadi itu yang terbaik. Ya. Misal contoh begini. Kita kepingin uang 1 juta. Ya, ternyata Allah kasih 100.000. Kita beranggapan ternyata ini buruk yang kita dapatkan. Pasti kenapa Allah kasih kita 100.000? Ada hikmah. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun yang akan datang, ada keperluan yang lebih urgen yang bakal kita dapatkan. Dan itu perlu penanganan yang lebih cepat dan lebih khusus. Allah menjanjikannya nanti karena Allah lebih tahu tentang kondisi kita. Gitu. Jadi kemampuan kita dalam menyerap apa yang diberikan dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan ujian kecuali sekedar dengan kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Sesuai kemampuan kita. Gak mungkin diberikan ujian yang berat yang kita gak mampu, gak mungkin. Ya kan? Makanya kan doanya selalu kita baca, Rabbana la tu'akhizna in nasina
au akhtana rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Itu dahsyat, jangan berikan beban ujian cobaan yang berat ya Allah yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Ikhlas, pertama ikhlas, dua sabar, tiga syukur, ya, keempat jangan pernah buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jalankan hidup ini dengan terbaik, ridho kepada Allah, apa yang diberikan pasti banyak hikmah yang terjadi buat kita di saat ini dan masa akan. Tapi terkadang gini Ustaz, terkadang itu ini contoh ya, contoh mungkin kita kalau anak-anak muda itu biasanya punya pasangan gitu. Selama dia dapat pasangan tuh pasti buruk. Dia selalu sabar, ikhlas. Ketika dapat yang baik, itu udah istilahnya meluangkan waktu, pengorbanan, udah cinta mati lah istilahnya gitu. Tiba-tiba dia bukan jodoh kita gitu. Nah itu yang terkadang tuh kita udah bersabar untuk menyikapi hal, kok dapat yang menurut kita udah baik, kok malah tambah hilang juga Ustaz. Nah itu cara nyikapinya tuh gimana Ustaz? Kenapa aku? Iya itu dia. Tidak dia. Kembali lagi Ustaz. Lagi-lagi aku lagi ya Allah. Itu Ustaz. Aku udah cinta sama dia ya Allah. Dekatkan jodohku dari dia kepada dia ya Allah. Kalau bukan jodohku, jodohkan dia untukku Ustaz. Kalau dia jodoh rasanya lain, hidup ini hampa tanpa dia ya Allah. Kalau dia jodoh lain, jadikan orang lain itu aku. Itu malam begitu sepi tanpa dia ya Allah. Kan gitu. Itu kan kita beranggap baik. Dia itu jodoh kita. Benar. Dia itu pendamping hidup kita, itu kan cara kita, pendapat kita. Tapi lagi-lagi kita ketika dipilihkan oleh Allah, kita nggak mau. Ya Allah, kenapa yang begini yang kau datangkan buat saya ya Allah? Nah, itu dia. Ya kan? Itu kita lagi-lagi nggak menerima. Lalu kita minta dipilihkan sama Allah, ya Allah pilihkan apabila jodoh saya masih jauh, dekatkan ya Allah. Ya kan? Apabila dia belum mengenal saya, kenalkan dia kepada saya ya Allah. Ya, apabila dia belum tersenyum kepada saya, senyumkan dia kepada saya ya Allah. Lagi-lagi ketika sudah dipilihkan dia buat saya, buat kita kemudian menoleh, tidak ya Allah, kayaknya tidak proporsional ya Allah. Nah, itu dia Ustaz. Kita menganggap bagaimana ini? Seakan-akan kan lelucon kita benar. Menganggap bahwa Allah pasti yang terbaik buat kita. Apapun itu pilihannya, lagi-lagi kita jangan lari dari yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya sih. Oke, ada lagi buat teman-teman yang lain? Mudah-mudahan tadi yang Ustadz sampaikan bisa menjawab pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ulhaq dari PMI Indonesia Jakarta Pusat. Izin bertanya Ustadz, ingin bertanya bagaimana kita tahu nih kita tuh mampu melaksanakan ujian itu. Tadi kan Ustadz bilang kalau Allah pasti tahu orang ini bisa melaksanakan ujian tersebut. Tapi ada juga perkataan Ustadz yang bilang Allah ini ingin menguji, ingin tahu. Jadi sebenarnya Allah sudah tahu atau belum? Gitu. Dan kalau misalnya ujian tersebut memang cocok untuk kita, menurut saya ketika saya mengalami ujian orang lain, itu saya juga lebih bisa merasa nyaman gitu. Lebih bisa enjoy, lebih bisa enak di masalah hidup dia dibanding masalah hidup saya sekarang ini. Jadi menurut saya mungkin terkadang saya bingung mengenai hal tersebut. Allah tahu apa masalah kita, apa ujian kita, ini cocok untuk kita. Tapi terkadang saya berpikir sepertinya ujian orang lain lebih mudah dan lebih cocok kepada saya gitu. Terima kasih Ustaz. Enak banget ya kalau kita bisa ngatur ya ujiannya ya buat kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Kayak gitu Ustaz. Iya, jadi istilahnya terkadang tuh kita suka, kalau zaman sekarang tuh di anak muda tuh kita adu-adu nasib ya gitu ya istilahnya. Ada teman yang curhat, lo cuma seberapa, gue lebih parah gitu. Iya. Gimana pendapat Ustaz, tanggapannya Ustaz? Apakah Allah tahu apa tidak tahu sebenarnya ketika memberikan ujian? Allah ini maha tahu. Allah maha melihat. Allah maha mendengar.
ketika memberikan ujian cobaannya kepada hambanya, Allah tahu seberapa kuat hamba itu ketika diuji. Maka kadar ujian itu kan tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ya, benar. Tidak sama. Karena Allah tahu itulah, maka diberikan ujiannya sebatas kemampuannya. Ya. Tidak melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Tidak sama. Ya misalnya dia berdagang, seharian nggak laku dagangannya. Allah tahu kalau dia masih kuat dan mampu 3 hari bertahan. Ya, tahu. Tapi ada yang tidak kuat. Ketika dia tidak laku dagangannya 1 hari, dia kemudian meninggalkan Allah, menjauh, bahkan berputus asa. Nah, itu tahu Allah. Jadi ketika Allah memberikan buat kita, karena Allah itu tahu, maka diberikannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang besar ujiannya, tetapi ujian itu adalah yang diberikan oleh Allah. Ujian yang besar itu ujian kepada para nabi. Ya. Lalu orang-orang soleh yang mengikuti jalan nabi. Ya. Itu ujiannya begitu besar. Nah kalau kadang kita kan ujiannya ya paling ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tapi terkadang gini Ustadz. Kan ada banyak orang juga, saya paham dengan teman yang sampaikan, yang dia maksud. Terkadang kan gini Ustadz, kita dapat ujian nih contohnya. Ada beberapa orang yang dapat ujian, itu dia berat, bahkan akhirnya dia tidak mampu nih. Iya. Dia tidak mampu, dia melakukan hal yang buruk. Betul. Istilahnya menghilangkan nyawanya sendiri, istilahnya kayak gitu. Banyak yang terjadi seperti itu. Di situ kan akhirnya kita bertanya nih, apakah ini orang mampu apa enggak? Iya. Kan gitu. Kan padahal Allah kan udah tahu tuh sebetulnya bahwa orang ini hamba ini mampu untuk menjalani ujian ini, tapi ternyata kan tidak mampu. Di situ kita bertanya tuh. Ya, kenapa jadi seperti itu? Karena lemahnya iman, jauhnya dari pemahaman agama, ya, tidak mendekatnya dan berkumpulnya terhadap orang-orang yang soleh, sehingga lebih kuat nafsunya ketimbang akalnya. Ketika akalnya yang dominan, dia yang memimpin, nafsunya menjadi tawanan, maka dia menjadi sukses. Tapi kalau nafsunya yang menjadi pemimpin, akalnya yang menjadi tawanan, maka celaka dia. Jadi bagaimana yang tertuntun dalam tuntunan ketika seseorang mengalami kesulitan, kesusahan, dan kegelisahan, apakah dia mau mendekat kepada jalan Allah, apakah dia berpaling kepada Allah. Inna hadainahu sabila imma syakirun wa imma kafur. Sesungguhnya kami, Allah telah memberikan jalan petunjuk dengan diutusnya para rasul. Apakah dia menjadi hamba yang bersyukur, apa menjadi hamba yang kufur? Jadi dengan adanya ujian itu, apakah dia mensyukuri dengan kekuatan mendekat kepada Allah, atau dia malah berpaling meninggalkan Allah dan Rasulnya? Itu yang pertama. Ada lagi pertanyaan buat teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairul Muhdar, tinggal di Ajnawi. Saya ingat satu peribahasa, aku, kamu, dan kita pernah jatuh cinta. Di dalam berbahasa Arab pernah mengatakan seperti ini: al-insan mukhayyarun aw musayyarun. Al-insan mukhayyarun aw musayyarun. Manusia itu dijalani oleh Allah atau dipilih. Nah, ketika timbul pertanyaan seperti ini, cinta itu cobaan atau anugerah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagai anak muda yang pernah jatuh cinta, sasarannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ngomongin cinta nih Ustaz. Ini kalau cinta ini kompleks nih Ustaz. Cinta ini cobaan, ujian, atau anugerah atau kenikmatan Ustaz. Karena semua beda tipis tuh ya istilahnya kan. Di situ sebetulnya dia lebih kompleks. Semua ada di situ. Gitu. Tanggapan Ustaz gimana? Dan menurut pandangan Islam gimana Ustaz? Cinta itu kan anugerah dari Allah. Ya. Maka ketika seseorang yang hatinya diberikan rahmatan lil bashar, kasih sayang kepada manusia, ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada seseorang. Bila mana seseorang tidak punya cinta, ya, maka hidupnya terasa hampa. Ya.
ya. Kalau tidak ada Cinta. tidak ada cinta. Ya. Maka ketika seseorang telah diberikan rasa cinta, itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada seseorang. Ya. Kekuatannya itu begitu dahsyat, melebihi kekuatan dunia dengan segala isinya. Ya. Gunung didaki, lautan diseberangi. Ya. Cinta. Kalau cinta itu dijalankan sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi, itulah menjadi anugerah sebuah cinta. Tapi kalau cinta itu tidak diarahkan menjadi sebuah tuntunan, maka itu menjadi nafsu dan itu menjadi cobaan. Karena tanpa dirimu hidupku terasa sepi, malam begitu panjangnya, ya kan? Itu jadi cobaan hidup. Orang menganggap kalau dia berdua, wah tenang kita. Kalau belum menikah nggak akan tenang. Kapan tenangnya? Dia rumahnya berjauhan. Iya. Tapi gimana kita bisa tahu, Ustadz? Istilahnya ini benar-benar ujiankah atau ini kenikmatan gitu? Karena terkadang ya itu kembali lagi ke istilahnya, kalau kita udah cinta, udah buta, Ustadz. Nah gimana ketika kita udah buta, gimana kita tahu nih apa itu kenikmatan atau cobaan, Ustadz? Iya. Ya lagi-lagi kan agama mengajarkan orang itu bisa dikatakan cinta atau tidak cinta itu kan bisa dibuktikan sebenarnya. Pembuktiannya kan gampang. Kalau dengan pasangan hidup kita, istri kita atau suami kita, gampang pembuktiannya kata Nabi. Ya. Pertama pembuktiannya itu kalau memang dia benar-benar cinta, dia selalu akan memilih bicaranya kepada orang yang dicintai. Ya. Kalau benar-benar cinta dia. Kalau dia cinta kepada Allah, ya dia pasti selalu bicaranya kepada Allah, ngomongnya sama Allah. Maka orang cinta pasti kalau yang diceritakan si Anu, si Fulan, ya pasti yang diceritakan orang yang dicintai. Ya. Nggak mungkin kalau dia cintanya sama siapa ngomongin orang lain. Ya. Berarti kan ini masalah. Begitu juga orang saling mencintai satu dengan yang lain itu anugerah, tapi ada rambunya, rambu-rambunya. Ini rambu-rambu ini jangan dilanggar. Ya. Ketika kamu melanggar rambu-rambu yang sudah ada, engkau akan terusir. Ya. Itu, ya kan? Maka itu akan menjadi tersakiti. Kalau dua-duanya kemudian bicaranya bukan kepada yang dikasihi, duduknya bukan sama kekasihnya, mendahulukan orang lain ketimbang kekasihnya, pasti itu jadi ujian, jadi cobaan. Cobaan. Kenapa diriku selalu begini? Aku baru mengenal dia, sudah ditinggalkan. Ya Allah, beban lagi ya Allah. Kan gitu. Ya, oke, Ustaz. Ya kan? Baik. Gitu. Baik. Makasih ya buat teman. Siapa tadi namanya? Boleh kasih hadiahnya? Itu. Ada lagi? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ibnu Qayyim dari PMI Al-Azhar. Nah, saya ingin bertanya sesuatu hal yang tadi dibahas sedikit tentang masalah Indonesia Emas 2045. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ustaz bahwa Indonesia Emas ini kan yang 2045 ini kan bakal melibatkan pemuda dan pemudi yang secara tidak langsung berarti harus produktif, ya kan? Karena bagaimanapun juga suatu negara itu didirikan atau dikembangkan oleh pemuda dan pemudinya, ya kan? Dan sebagai orang-orang yang tua hanya mensupport pemuda dan pemudi. Nah, apakah ada strategi yang digunakan agama Islam untuk kedepannya untuk mengembangkan, untuk bagaimana pemuda dan pemudi ini lebih produktif, ya kan? Apakah metode agama Islam harus dikoleksikan dengan metode secara umum, gitu? Karena takutnya begini, ketika kita hanya menggunakan satu metode Islam, itu akan memberikan suatu pandangan yang tidak menganggap ajaran-ajaran lain, gitu. Karena seringkali saya temukan itu orang-orang agama di sekitar saya itu menjadikan sebuah agama Islam sebagai alat untuk mencegah beberapa metode-metode lain, gitu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada metode yang agama Islam yang bisa memberikan cara bagaimana pemuda lebih produktif tanpa
menghindari tanpa menghalangi metode-metode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya sih aku paham banget soal pertanyaan kamu. Intinya tuh ketika kita berkreatif dan menurut sesuai dengan ajaran Islam, terkadang kita terbentur dengan kreativitas itu. Menurut pandangan Ustadz gimana, Ustadz? Iya, memang kita ini ketika melakukan sesuatu perbuatan, kita tidak bisa terlepas dari norma, ajaran, agama yang sudah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seseorang menyimpang dari ajaran yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi, maka banyak terjadi benturan-benturan, sanksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ini kan. Benar. Maka oleh karena itu terkadang anak muda, ya anak-anak muda kita yang pernah menjadi muda, ya kepinginnya maju, ya penginnya tidak ada halangan, ya benar. Ya kalau perlu tembok kita tembus, ya kan. Pengennya begitu. Tetapi ketika kita berjalan itu pun ada aturan normanya. Kenapa dibuat aturan itu? Supaya jadi baik. Ya. Maka kadang-kala anak-anak kita juga pada gelisah. Kenapa sih mama saya harus dibatasi? Kenapa sih ayah saya harus dikurangi? Saya tidak bisa bergerak bebas kalau begini. Benar. Saya kepengen bisa mengekspresikan jiwa muda saya. Saya mau berbuat apa saja tanpa ada pelarangan dari orang tua. Nah ketika terjadi pembiaran apa yang terjadi? Nah ini kan akhirnya ketika dibiarkan ya mau-maunya saja yang dilakukan. Nah maka oleh karena itu tetap bisa berkreatif, ya, bisa mengekspresikan dirinya, bisa berhasil, tetapi kembali lagi kita jaga norma, aturan, hukum yang telah ditentukan. Sebenarnya kan Islam itu bisa fleksibel kita. Nah, itu dia. Ya kan, Allah memudahkan tidak mempersulit sebenarnya gitu. Tapi cara pandang kita pada akhirnya yang menjadi sulit gitu. Ya kan? Semua bisa mudah, tapi tidak untuk dimudahkan gitu. Ya kan? Allah mudahkan, tapi jangan dipersulit dan jangan dimudahkan gitu. Kadang mudah, semuanya mudah. Contoh misalnya, ya kan? Orang sholat saja. Ketika dia tidak kuasa berdiri, maka kan boleh dia berduduk. Tidak bisa berduduk, maka dimudahkan bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, maka disyaratkan dengan isyarat. Kalau juga sudah tidak bisa dengan isyarat, ya tidak sholatkan. Itu sebenarnya kan kemudahan. Banyak kemudahan-kemudahan, tetapi akhirnya merasa generasi muda kita ketika mau berbuat ini bertabrakan dengan rambu-rambu yang ada dalam ajaran benar agama. Ustadz, karena terkadang kita anak-anak muda ini agak sedikit bingung Ustadz dengan kita mau hijrah yang baik, hobi kita taruhlah musik gitu Ustadz. Tapi ada beberapa pandangan Islam yang menyatakan musik itu haram. Di situ yang kadang agak susah tuh Ustadz. Kita mau maju dipandang buruk lagi kembali gitu. Akhirnya kadang bodo amat dah, nggak usah dah gitu. Akhirnya mereka menjadi masa bodoh, pembiaran. Benar. Udahlah saya nggak bisa maju kalau begini, karena banyak aturan, banyak batasan. Ya, mungkin di rumah, di masyarakat, di kampus, benar. Itu banyak batasan-batasan yang akhirnya mengkungkung mereka untuk tidak bisa berbuat, gitu benar. Kan? Akhirnya mereka menjadi anak-anak generasi yang lemah. Udah biarin saja, ya kan? Ketika ada organisasi di kampus misalnya, berapa banyak mereka yang mau maju, benar. Ya kan, padahal organisasi itu sebagai langkah untuk penempaan diri jiwa mereka, benar, ya kan, benar. Kesuksesan itu bisa terjadi ketika mereka belajar berorganisasi, karena itu menyiapkan diri mereka belajar menjadi pemimpin yang baik, ya, lagi-lagi tidak meninggalkan ajaran norma yang ada itu. Mudah-mudahan terjawab ya teman. Ya, ada lagi yang tadi di belakang ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari PNI Indonesia. Ya. Saya ingin menanyakan tentang ujian. Kan ujian itu untuk menguji manusia itu pantas atau tidak, masuk surga atau masuk neraka. Dan ujian itu dalam langkah benar maupun salah. Nah, jika adanya ujian, apa dong gunanya takdir atau tujuan takdir?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih Ustaz? Tolong ditanggapi. Ya, lagi-lagi memang kita ini kan hidup ini ya diuji, ya kan? Ujian ini menempa diri kita dan berakibat dari ujian dan cobaan itu kita menjadi pilihan mau milih yang baik apa buruk, ya, mau milih yang benar apa yang salah, ya, mau jadi bahagia apa sengsara, mau masuk surga apa neraka, ya kan? Dari ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada akhirnya manusia itu akan ditempatkan kepada tempat pemilihannya. Gitu. Kalau dia memilih baik, ya pasti ditempatkan jadi baik. Kalau dia memilih yang buruk, pasti akan jadi buruk. Maka ketika seseorang memilih apa yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan yang telah dituntunkan, berarti dia memilih takdirnya jadi baik. Tapi ketika seseorang itu membiarkan dari ujian dan cobaan, tidak mengikuti tuntunan yang sudah dituntunkan, dia beranggapan berjalan saja apa adanya, biarkan saja seperti ini, maka dia memilih takdirnya menjadi takdir yang buruk. Artinya nasibnya seperti itu saja. Boleh saya ibaratkan begini, ketika anak muda, dia diam bertopang dagu, tidak mau bergerak, tidak mau melangkah, tidak percaya kepada dirinya sendiri, yang pada akhirnya dia menerima nasibnya. Ya, itulah takdirnya. Tapi ketika dia mau berubah, maka itulah yang didapat. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, individu manusia, sehingga mereka mau merubahnya. Itulah yang kemudian terjadi. Kenapa kita ini begini? Kenapa kita ini susah? Kenapa kita tidak senang? Kenapa kita tidak berhasil? Kenapa kita tidak sukses? Karena kita menerima nasib kita. Harusnya bagaimana? Bangkit, bangun, jemput takdir kita yang terbaik. Kan contoh sudah ada ketika Sayyidina Umar itu mau masuk satu daerah, di sana telah terjadi wabah, penyakit. Maka Sayyidina Umar mengatakan jangan kita masuk ke satu negeri ini. Kalau kita masuk berarti kita memilih takdir kita. Lalu kita kemana Sayyidina Umar? Kita berlari meninggalkan. Berarti kita meninggalkan takdir, kita menjemput takdir kita yang baik. Gitu. Jadi ketika kita berdiam diri, tidak mau merubah diri kita sendiri, maka sudah dipastikan terima nasib Anda. Oke, bisa menjawab ya. Oke, ada lagi? Tolong. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Abdulhalim dari remaja Edi Syahri. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Remaja-remaja saat ini kan sebenarnya pada pintar-pintar semua ya. Mengetahui teknologi informasi itu sangat mudah. Tapi yang terpenting di sini kan pasti kita balik lagi ke rumah. Di mana remaja-remaja ini terkadang ada cara pandang yang berbeda dengan orang tua yang namanya beragama segala macam. Itu kan pasti tempat di rumah pasti ada. Termasuk juga dengan guru, tapi kan kalau dengan guru pasti wajar ya. Seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga hubungan antara remaja seperti kita dengan orang tua dan sebaliknya, seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz, problemnya di sini nih. Terkadang tuh kita memang kalau mau melakukan hal yang baik, kadang orang tua kena, ya mohon maaf, bukan kita mau membedakan orang tua kita dengan zaman kita ya. Tapi terkadang tuh memang pola pikir orang tua tuh masih yang agak, istilahnya kalau zaman-zaman dulu ya kolot lah istilahnya gitu. Nah, kita ini mau menjelaskan ini agak susah. Iya. Nah, cara kita mau menjelaskan tuh gimana? Sedangkan kalau kita jelaskan baik-baik, kadang nggak bisa gini. Akhirnya kita juga mau melawan, takut dosa, takut segala macam. Sedangkan kalau kita mau tetap berkreatif, kadang senjatanya orang tua gini, kamu mau ngapa-ngapain
uang dari aku, apa-apa dari orang tua. Lah sekarang mau bantah orang tua, kan gitu Ustaz. Biasanya yang terjadi begitu ya. Jadi gimana nih Ustaz, cari jalan tengahnya tuh gimana Ustaz? Jadi begini, bagaimana anak remaja, anak muda ketika bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Maka ini mesti dan perlu agar pesan yang disampaikan anak remaja ini kepada orang tuanya sampai tidak meninggalkan ketersinggungan, emosi, dan kedurhakaan kepada orang tua. Ini. Jadi si anak harus banyak bijak kepada orang tua. Apalagi dari segi ilmu, misalnya anak ini memiliki kepandaian akademik. Ya. Jauh rata-rata ketimbang teman-temannya atau melebihi dari orang tua. Sementara orang tuanya itu pemahamannya sangat minim. Tidak paham, tidak mengerti. Maka sebagai seorang anak, sebagai remaja ini ketika menyampaikan pesannya harus bijak sekali. Maka dalam bahasa dikatakan jangan banyak berdebat sama orang tua walaupun Anda benar. Kenapa? Itu bisa menyebabkan perpecahan. Bisa menyebabkan luka di hati orang tua. Perang dunia. Bisa menyebabkan kedurhakaan. Maka carilah momen-momen yang baik ketika menyampaikan pesan kepada orang tua. Misalnya, contohnya gini. Orang tua kita itu senangnya makan gurame asam manis. Ya kan? Atau diajak healing. Jalan. Senangkan orang tua dulu. Ketika orang tua sudah disenangkan, momennya sudah bagus, sampaikanlah ide, maksud, dan tujuan kita. Ayah, mama, sekarang saya sudah dewasa, sudah bekerja, sudah mandiri. Alangkah sia-sianya uang yang sudah saya dapatkan apabila tidak saya mendapatkan pendamping hidup. Itu kalau udah sukses, Ustaz. Kalau belum sukses. Nah, kalau belum sukses baru setengah mati, apa-apa terus udah dimarahin gimana Ustaz? Ya, lagi-lagi pertama kita bangun komunikasi yang baik. Kedua, senangkan hati orang tua kita. Caranya gimana Ustaz? Apa yang diperintah laksanakan. Ya kan? Kerjakan, jangan banyak membantah. Lah kalau disuruh berhenti berkreatif gimana Ustaz? Asumsinya kan begitu. yang jadi galau tuh kayak Maka gitu ya. Ketika misalnya ada orang tua salah paham dengan maksud yang dimaksudkan oleh si anak remaja, ini mesti berulang-ulang kali berikan penjelasan. Sehingga orang tua ini mampu bisa menyerap apa sih maksudnya. Kan kalau bahasa teknologi nggak paham orang tua kita. Suruh buka YouTube, subscribe aja Duta Sahara kan bingung. Nah itu dia Ustaz. Ya kan? Subscribe Duta Sahara channel, like, komen, share, nggak paham gimana caranya ini, kan gitu, ya kan? Ini harus bijak banget kita, jangan sampai keluar kalimat yang menyakitkan orang tua kita. Benar. Ini kan terkadang emosi kita timbul, kita merasa paling hebat, kita udah capek kerja, kita sudah dihormati dan lain sebagaimana, sementara orang tua kita nggak mengerti maksud kita. Nah itu dia Ustaz. Akhirnya kita mau jadi anak yang bagaimana, durhaka kita sama orang tua gitu kan. Nah contohnya kan kayak gini Ustaz. Mau pergi kajian aja kan orang tua udah pada sozon duluan gitu. Kadang susahnya tuh di situ. Makanya buktikan. Mama, ayah, aku ada di kajian Majlis Syifa Duta Sahara nih. Nonton nih YouTube gitu ya. Duta Sahara itu. Ya kan? Saya ada di situ. Ya kan benar. Benar. Berarti ada kejujuran. Ya kan pembenaran. Lagi-lagi besok kalau malam minggu yang akan datang ada acara lagi. Oh benar dia. Dia ada di Majlis Syifa podcast Duta Sahara. Benar. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan nih dari Ustadz dengan konsep tema yang tadi kita bahas, kenapa harus aku. Silakan Ustadz. Jadi hidup kita ini kan sebentar. Berpikir positif, berpikir maju. Mari segera berjuang, benahi diri kita masing-masing. Tatap hari esok menjadi hari esok yang penuh kebahagiaan. Berbaik sangkalah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yakinilah Allah sedang memberikan yang terbaik buat kita. Jangan pernah berpikir buruk.
Amin. Bahwa yang telah diberikan buat kita itulah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Amin. Ya. Oleh karenanya hiasi terus generasi muda dengan ilmu, dengan adab, dan teruslah berbuat menjadi kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Jangan pernah berpikir yang buruk kepada siapapun. Mudah-mudahan ini langkah awal menuju keberhasilan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Ustadz atas kajian yang telah diberikan buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Duta Sahara semuanya malam ini. Semoga semuanya bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman waktunya dan antusiasnya buat kami. Jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin belum sempat ditanyakan, nanti bisa komen di video yang nanti akan tayang. Nanti dipantengin aja ya, itu mudah-mudahan nanti bisa tayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.